Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Wahai para santri dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa intisari dari agama Islam adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, cinta dan ketaatan. Dari tauhid ini lahirlah dua prinsip penting dalam akidah seorang muslim, yaitu al-wala wal bara. Apa itu al-wala? Apa itu al-bara? Al-wala berarti loyalitas, kecintaan dan pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya dan seorang mukmin. Sedangkan al-bara berarti berlepas diri, membenci dan menjauhi kekufuran, kesyirikan serta pelakunya. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Quran surah Al-Mujadalah ayat 22. Artinya, seorang mukmin harus menegakkan cinta dan benci karena Allah, mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para santri, contoh al-wala di masa kita adalah, yaitu yang pertama, mencintai dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Yang kedua, mencintai guru dan ulama yang berpegang teguh pada manhaj salaf, tetapi dengan sekedarnya saja, tidak berlebihan dan tidak hulu, bukan kepada tokoh yang menyimpang. Yang ketiga, mendukung kebaikan teman santri, menasihati mereka saat salah, bukan membiarkan maksiat demi solidaritas palsu. Yang keempat, bangga dengan identitas Islam, memakai pakaian yang menutup aurat, yang menjaga adab dan berakhlak mulia. Al-wala artinya juga menumbuhkan rasa cinta kepada kaum mukminin walaupun berbeda suku dan asal. Kita semua adalah saudara karena iman, bukan karena warna kulit atau bangsa. Wahai jamaah sekalian, ada contoh al-bara bagi kita, yaitu berlepas diri dari gaya hidup orang kafir dan fasik, seperti mengikuti tren pakaian yang menyerupai mereka, gaya berbicara merendahkan adab, atau mendengarkan musik. Yang kedua, kebiasaan meniru budaya barat yang mengikis akhlak Islam, seperti memuja selebritis, bergaul bebas dan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum."
Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Diriwayatkan bahwa seorang ulama salaf, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menambahkan saku di bajunya di sisi dalam, bukan di luar seperti pakaian orang barat pada zamannya. Beliau melakukan karena kekhawatiran menyerupai pakaian orang-orang kafir, padahal hanya bentuk dalam saku. Ini adalah contoh nyata al-bara', bentuk kehati-hatian dalam menjaga identitas Islam, sekalipun dalam hal kecil, karena cinta kepada sunnah dan membenci terhadap tasyabbuh, yakni penyerupaan. Wahai para santri, sekarang al-wala' wal bara' bukan sekedar slogan, tetapi ini adalah ujian nyata bagi kita. Ketika engkau lebih bangga dengan artis daripada ulama, berarti al-wala'mu mulai luntur. Ketika engkau lebih percaya tren media sosial daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti al-bara' mulai pudar. Maka tugas santri adalah menegakkan prinsip ini dengan ilmu dan hikmah, yakni setia kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap keadaan, dan menolak segala kekufuran, kesyirikan, dan gaya hidup yang merusak iman. Semoga Allah menambahkan dalam hati kita cinta karenanya dan benci karenanya. Itulah tali iman yang paling kuat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqul 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah taala. Hadis riwayat Ahmad. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wahai jamaah sekalian, terutama para santri yang dirahmati Allah, teguhkan hati kita dengan manhaj salaf yang menjaga kemurnian tauhid dan menjauh dari tasyabbuh. Jadilah santri yang berakidah lurus, beramal ikhlas, dan berakhlak mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih qulubana wa tsabbit aqdamina 'alal haqq waj'alna minal ladzi yuhibbunaka wa yuhibbuna awliya'ika wa yatabarra'una min a'da'ika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna habbaka wa hubbu man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ja'alna min atba'is sunnah wa najjina minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi wa yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.